Selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini merupakan kebahagiaan bagi saya untuk bisa berada di sini menghadiri Konferensi Internasional Infrastruktur 2025. Saya akan mengawali dengan menyampaikan terima kasih saya kepada pelaksana dan semua peserta yang berkumpul hari ini. Kita semua tahu bahwa forum ini sangatlah tepat waktu karena semua negara di dunia menghadapi permintaan untuk pertumbuhan infrastruktur serta menavigasi permasalahan pembatasan fiskal mereka. Sebagai tambahan, risiko iklim serta turbulensi perekonomian di berbagai bagian dunia juga menambahkan kerumitan pada lanskap keuangan pembangunan infrastruktur. Dalam konferensi ini, kita berharap kita bisa mendapatkan masukan tentang rencana dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman kondisi geografi dan ekonomi. Kita memiliki kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan juga memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur dasar. Pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2005 sampai dengan 2026 membutuhkan 625 miliar dolar AS. Anggaran pemerintah daerah akan bisa membiayai 40% diantaranya. Karena itu, kita menghadapi gap pembiayaan ini. Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk penciptaan mekanisme pendanaan kreatif. Prioritas domestik ini bersinggungan dengan semakin menumpuknya tekanan global yang terjadi. Kita semua mengikuti perkembangan dunia yang penuh dengan ketegangan geopolitik yang akhirnya menghasilkan fragmentasi yang semakin besar dan ketidakstabilan di seluruh negara dan kawasan. Tinjauan dari perekonomian global menunjukkan hasil yang tidak baik. OECD memperkirakan penurunan pertumbuhan PDB dari 3,4% di 2024 menjadi hanya 2,9% di 2025. Bank Dunia di 2 hari terakhir ini menerbitkan laporan baru tentang pertumbuhan ekonomi global 2025 yang akan melemah sebanyak 0,4% menjadi hanya 2,3%. Tantangan-tantangan ini dan ditambahkan dengan risiko iklim yang semakin bertambah tinggi akan memberikan tantangan besar bagi banyak negara untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pembangunan infrastruktur. Organisasi Meteorologi Internasional juga mengeluarkan peringatan bahwa temperatur global bisa mencapai suhu tertinggi dalam 5 tahun terakhir ini, dan ini akan semakin mempersulit kerentanan perekonomian sosial dan ekonomi. Dan diperkirakan jumlah pengungsian akan menjadi 260 juta orang di dalam negara mereka masing-masing. Jadi mereka akan mengungsi di dalam negaranya sendiri sampai dengan pada tahun 2050. Dan berkaitan dengan perubahan iklim, maka akan dibutuhkan ketangguhan infrastruktur yang berbeda. Cuaca ekstrim, transisi energi, dan degradasi lingkungan menuntut kita untuk memperhatikan lebih dari sekadar infrastruktur sosial dan meningkatkan keberlanjutan. Infrastruktur mengonsumsi sekitar 60% dari bahan mentah di seluruh dunia. Ini dengan menggarisbawahi
urgensi untuk mengintegrasikan keberlangsungan dengan siklus hidup infrastruktur, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi. Sejalan dengan pertimbangan mengenai masalah sosial, keadilan sosial juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam merancang proyek-proyek infrastruktur. Kita bekerja dalam dunia di mana keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas tidak lagi menjadi sesuatu yang bersifat opsional. Infrastruktur harus inklusif, menutup gap tidak hanya yang ada di antar kawasan, tetapi juga antar individu. Secara singkat, infrastruktur sekarang ini bukan hanya sekadar tentang bagaimana menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan tentang bagaimana menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur yang berkelanjutan harus memenuhi imperatif ganda, harus dirancang dengan memikirkan ketangguhan iklim dan juga tanggung jawab melindungi lingkungan, serta juga menyampaikan hasil yang inklusif sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.